Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan episode pembahasan kita dari menelaah dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'anul Azim, dari pembahasan tafsir. Yang pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung yang wajib kita baca setiap hari di dalam salat kita. Kita sampai pada ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai dan mengatur seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai dan mengatur seluruh alam. Subhanallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, dan dia adalah zat yang memang berhak untuk dipuji, di mana seluruh pujian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, hanya kepada Allah. Makanya alif lam dalam Alhamdulillahirabbil alamin, dalam alhamdulillah bermakna al-istighraq, ya, yang berarti segala atau seluruh. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ay jami'i ajnasil mahamidi atau ajnasil hamdi wa sunufihi lillahi ta'ala. Seluruh pujian, macam-macamnya, bagian-bagiannya, jenis-jenisnya, segala pujian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh. Dan hanya milikmu segala kerajaan. Biyadikal khair, dan di tanganmulah segala kebaikan. Wa ilaika yarji'ul amru kulluh, segala urusan hanya kembali kepadamu. Maka di sini kata Nabi, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, segala pujian hanya milikmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, dan dia berhak, zat yang berhak untuk dipuji. Ya. Bagaimana dan kenapa Allah berhak dipuji? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam 3 perkara. Pertama, sempurna pada zat, nama dan sifatnya. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam zat, nama dan sifatnya. Zat yang maha sempurna, Asmaul Husna, namanya yang sangat husna, sangat baik. Wasifatuhul ula, dan sifat yang tertinggi yang tidak ada sedikit pun aib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabbul Izzah, zat yang maha gagah, maha suci dari segala kekurangan, tidak seperti apa yang disifati oleh orang-orang yang tersesat menyifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Allah maha sempurna dalam zat, sifat dan namanya.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang kedua, maha sempurna yang berhak dipuji dalam ciptaannya. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Dan kita lihat subhanallah dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan langit, ciptaan bumi, ciptaan manusia, jin, ya, dan seluruh alam semesta ini, Allahu Akbar, Allah ciptakan dengan sempurna. Ya, wa ahsanul khaliqin, dia adalah pencipta yang paling baik di alam semesta ini. Dan dia terpuji yang ketiga dari sisi datangnya seluruh nikmat dan kebaikan dan keutamaan. Yang kita yakini bahwasanya tidak ada nikmat yang turun di alam semesta ini, baik yang kita rasakan, ya, oleh seluruh manusia, dan nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita, yang juga dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lain, dari jin, dari hayawan, dan seterusnya. Ini semuanya adalah tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat sempurna. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah kami sempurnakan nikmat-nikmat kami kepada kalian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, yang tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang tidak akan bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kita pernah menghitungnya. Maka ma'asyiral muslimin, tersirat dalam firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tersirat di dalam ayat ini juga perintah Allah untuk agar kita memujinya. Seakan-akan Allah mengatakan waqulu, katakan oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin. Naam, dan kita pun memuji waqulil hamdulillahilladzi waqulil hamdulillah. Katakanlah segala puji milik Allah. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada kalimat yang hampir sama dengan alhamdu, yaitu asyukur. Kita sering dengar kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Apakah ya antara dua kalimat ini sama ataukah ada perbedaan? Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan dua kalimat ini sama, yang isinya adalah pujian terhadap Allah, pujian subhanahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sahih bahwasanya di antara dua kalimat ini ada kesamaan dari satu sisi dan ada perbedaan dari sisi-sisi yang lain. Kata ulama, baina umumun wa khusus. Ya, di satu sisi ada yang lebih umum, di satu sisi ada yang lebih khusus. Maka kalimat alhamdu, ya, kalimat alhamdu lebih umum dari sisi yang dipujinya. Ya, lebih umum dari sisi yang dipujinya. Kita memuji sesuatu yang memiliki kesempurnaan pada dirinya, dan dia juga ya memuji terdapat kesempurnaan pada dirinya, dan dia juga memberikan kebaikan kepada yang lainnya, memberikan nikmat, memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Dari dua sisi, yaitu pada dirinya sempurna sehingga berhak untuk dipuji, dan dia pun memberikan kebaikan kepada yang lain sehingga pun dia dipuji dari kebaikan yang dia berikan, kedermawanannya dan seterusnya. Ya, itu dari sisi yang dipujinya. Adapun dari sisi yang memuji, maka pujian itu hanya dilakukan oleh lisan. Pujian hanya dilakukan oleh lisan. Jadi dari sisi yang memujinya, ya, maka kalimat alhamdu hanya dilakukan oleh lisan. Pujian dengan lisan. Ya, adapun dari sisi yang dipujinya mencakup baik dia memiliki kesempurnaan pada dirinya atau
dan dia pun ya memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Maka kita memuji seseorang misalkan karena kebaikan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, dan juga karena kedermawanannya. Maka Allah SWT dipuji ya dari kesempurnaan zatnya dan kesempurnaan nikmatnya. Adapun kalimat syukur, maka dia lebih umum dari sisi yang mengucapkan syukurnya, dari yang bersyukurnya. Lebih umum. Kalau tadi alhamdulillah pujian hanya sekedar dari lisan, maka syukur itu dari sisi yang bersyukurnya ya mencakup syukur dengan lisan, kita mengucapkan syukran ya asykuruka, dan syukur dengan hati kita mensyukuri ya, dan syukur dengan anggota badan ya, syukur dengan yaitu jawarih. Makanya Allah katakan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra, berbuatlah hai keluarga Daud, beramallah dalam rangka syukur kepada Allah. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya kenapa sampai bengkak kakinya ketika beliau sholat malam, karena lamanya beliau berdiri, lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura, tidaklah engkau mau aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur dari sisi yang bersyukur mencakup syukur dengan lisan, dengan hati, dengan amal. Namun dari sisi yang disyukuri atau orang yang disyukurinya, zat yang disyukurinya, yaitu ya, kita syukuri karena ada kebaikan dia, karena ada kebaikan dia kepada yang lainnya. Maka kita contoh berterima kasih kepada seseorang ketika dia punya kebaikan kepada kita, ya, punya kebaikan, maka kita pun bersyukur kepada Allah karena betapa banyak nikmat Allah SWT. Maka syukur dari sisi yang disyukurinya itu lebih khusus daripada sekedar pujian atau alhamd. Semoga bisa dipahami. Maka kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur, maka digabungkan dari sisi syukur dengan lisan dan hati dan anggota badan kita, dan dari sisi yang kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji karena kesempurnaan zatnya, penciptaannya, dan kesempurnaan yaitu nikmat dan keutamaannya. Lalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ikhwan fillah azaikum, kalimat alhamdulillah ini bagian daripada di antara zikir-zikir yang agung. Maka alhamdulillah adalah di antara zikir-zikir yang dahsyat. Sebagaimana kata Nabi SAW, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi katakan alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah, engkau mengucapkan alhamdulillah, ini bisa memenuhi timbangan, memberatkan timbangan kita. Walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, dan engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah bisa meliputi pahalanya langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Allahu akbar. Dan Nabi SAW senantiasa memuji Allah di setiap keadaan beliau. Alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah ini membuat kita tidak sombong. Ya, ketika kita memiliki kebaikan, kelebihan, ya, baik kelebihan harta, kecantikan, ketampanan, kedudukan, kita katakan alhamdulillah. Dan membuat kita juga tidak putus asa ketika ada keburukan. Karena kita yakin seluruh musibah yang mengenai kita adalah hanya datang dari zat yang maha terpuji. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah yang mengenai kita kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan Rabbul Alamin. Rabb, ya, yang artinya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Al-Malikul Mutasarrif. Raja yang memiliki alam semesta ini, yang mengaturnya. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kekhususan Allah. Di antara yang wajib kita imani, di antara tauhid kepada Allah, rububiyah. Rabb. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, Rabb,
yang secara umum kalimat Rabb ini bermakna pertama Al-Khaliq, menciptakan. Maka tidak ada yang bisa menciptakan. Yang tidak ada yang menciptakan adalah seluruh alam semesta ini dan isinya. Baik yang paling besar maupun yang sekecil atom, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Al-Malik, Allah yang memilikinya. Lillahi mulku samawati wal ard, milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsar. Milik Allah yang segala yang di langit, yang di bumi dan di antara keduanya dan yang ada di bawah yaitu bumi. Maka tidak ada yang memiliki di alam semesta ini kecuali Allah SWT. Kemudian yaitu yudabbirul amr, yaitu tadbir, mengurus, mengatur seluruh alam. Termasuk kita yang mengatur Allah. Kapan Anda sakit, kapan Anda wafat, kapan Anda kaya, kapan Anda miskin. Ya, seluruh perbuatan kita yang mengatur Allah. Alam semesta ini, kehidupan kita, nasibnya, rizkinya, ya, dan seluruh perputaran angin, ya, menghembusnya angin, perputaran matahari, wasyamsu tajri li mustaqirrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yang ngaturnya adalah Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kehidupan kita ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Yang Maha Alim, yang Maha Latif, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Adil, yang Maha Bijak, yang tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, maka alhamdulillah, dialah yang telah mengatur urusan kita, yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan urusan kita, dan yang tidak pernah menzalimi kita. Maka tenanglah kita dengan kehidupan kita. Al-alamin, jam'u alam, jamak dari kalimat alam. Ya, al-alamin yang artinya seluruh alam, ay kullu ma, kata Ibnu Katsir, kullu ma huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Alam itu apa? Segala sesuatu yang ada selain Allah itu alam. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mentafsirkan hampir sama tafsirnya, kata beliau, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Ya, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, dan Anas dan aku salah satu dari alam tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka segala sesuatu selain Allah, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya. Dan di sini ada faedah yang sangat agung bagi kita. Berarti tidak ada yang berhak untuk dipuji oleh kita. Lalu konsekuensinya untuk disembah, diibadahi, ditaati secara mutlak. Ya. Dan dipersembahkan sesembahan kita, ibadah-ibadah kita kecuali kepada Zat yang Maha Satu, yang Dia mengurus seluruh alam semesta ini, dan Dia yang paling berhak untuk kita puji. Barakallahu fikum. Semoga pembahasan ini dari ayat pertama dalam surat Al-Fatihah bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang lain, episode yang selanjutnya. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.